Saya yakin sampai detik ini saya tidak melihat aura kematian, baik dari TV atau berita. Saya ke alam arwah pun tidak bertemu dengan Jupe. Saya ketemu sama Olga, makanya saya bilang sama Olga, Jupe mana Olga? Olga bilang, iya belum sampai. Dan memang tidak ada, Mas. Sampai detik ini tidak ada Jupe di alam arwah, belum sampai. Ya. Tetapi ada yang memang kematian sebenarnya dari Allah, ada juga yang memang tidak sewajarnya meninggal. Dan saya mengatakan bahwa Jupe meninggal tidak wajar. Ya, artinya ada yang menginginkan Jupe untuk meninggal, supaya dia tidak dipakai stasiun manapun, supaya dia tidak dipakai produsen manapun, supaya habis. Meninggal itu jam berapa? Jam 11, 12 itu. Malamnya saya kejar ke RSC. Saya ke kamar jenazah. Dan memang masih mimpi ya, bahwa Jupe memang masih hidup pada saat dia masuk ke dalam kamar jenazah, kondisinya masih hidup. Sampai sekarang masih hidup. Masih hidup. Saya nggak ngobrol, cuma saya dari 1 tahun yang lalu saya pegang Jupe. Iya, maksudnya saya doakan supaya Allah pertemukan saya dengan Jupe, bahwa saya ingin ngobatin dia. Dia jangan mati karena banyak musuhnya. Sama kayak saya banyak musuhnya. Dia harus hidup seperti saya untuk menunjukkan kuasa Allah. Ibu tahu siapa musuhnya? Ya, kita lihat aja nanti. Makanya bantu doa. Saya berusaha untuk membangunkan Jupe. Saya suruh Jupe untuk masuk ke keluarganya, ke teman-temannya, tunjukkan bahwa kamu tidak mati. Apakah termasuk kalangan selebriti kah? Iya, teman-teman dekat. Teman-teman dekatnya? Iya, saya suruh untuk masuk ke sana. Ya, tapi saya tidak ikhlas. Kebetulan saya mengerti tentang goib. Sebab dari usia 9 tahun saya mengenal goib. Jadi orang yang tidak menerima kematian Jupe itu saya. Dan saya akan berjuang. Allah mengajak kita teman-teman untuk hidup di alam manusia kita. Tidak usah mencari alam yang di luar alam manusia. Makanan kita apa yang sekarang kelihatan, minuman kita, sifat-sifat kita, udara ini fasilitas, itulah kita. Gak usah menyeberang ke alam-alam jin, alam hewan, gak perlu, gak usah, gitu kan? Gak perlu semua. Dan perlu antum tahu ya, manusia kita ini teman-teman adalah khalifah, pemimpin di muka bumi. Kita ini kalau datang ke sebuah tempat, manusia datang ke sebuah tempat di muka bumi ini, makhluk Allah yang lain pergi tuh. Secara ilmiah, saya pernah lihat cuplikan beberapa ilmuwan berhubungan dengan masalah alam hewan. Mereka bilang, sebuas apapun hewan-hewan itu kayak harimau, singa, ular, kalau cium bau manusia pergi mereka. Itu secara ilmiah begitu. Mereka tahu ada manusia, mereka pergi. Yang tinggal cuma 1-2, yang lainnya pada pergi semua. Coba diantum lihat kalau dulu rawa-rawa, dulu sawah, begitu dibangun hilang semua tuh, hilang, nggak ada, pergi semua. Termasuk jin-jinnya, setan-setannya semua pergi. Dan teman-teman sekalian, kita ini khalifah, pemimpin. Orang-orang yang minta tolong pada syaitan itu adalah orang-orang yang tidak faham kedudukan dia sebagai manusia. Dan saya ingatkan di sini teman-teman sekalian agar jangan membuat istilah-istilah yang membuat manusia akhirnya kufur kepada Allah, syirik. Seperti misal di Indonesia dulu sudah bagus-bagus dukun itu namanya dukun. Setelah dukun sudah mulai jadi masalah, ada dukun yang dibunuh oleh warga kena menipu, ada dukun yang begini, diubah sekarang. Tapi ubahnya kan tanggung-tanggung nih, menjadi orang pintar, menjadi paranormal di atas orang normal. Ini istilah bahaya nih. Orang-orang ini semua teman-teman sekalian orang-orang yang tidak pintar, orang yang tidak normal. Kenapa? Saya kasih rasionalnya. Ada bahasan saya kemarin tentang membongkar dan memperbaiki perdukunan dan sihir, dan saya ajarkan tentang metode pengobatan ruqyah, gitu kan. Kemarin tabligh akbar di Bandung dan beberapa tempat juga pernah gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, saya coba memberikan kesadaran terutama dari muslimin yang terjun ke alam dukun-dukun ini.
Mereka tidak tahu kedudukan mereka sebagai manusia. Kita khalifah. Jadi kalau seandainya kita ini masuk ke sebuah, kita ini datang ke sebuah tempat yang lainnya pada pergi gitu. Orang-orang yang datang ke gunung-gunung, ke gua, pantai, minta-minta dewa pula, dewa ini, dewa itu, penjaga gua, manggil-manggil. Ini manusia yang tidak tahu kedudukan dia. Pasti setiap kali dia bersemedi, nggak pernah 1 jam 2 jam kemudian langsung datang syaitannya tuh, yang dia minta panggil dewa-dewanya. 2 hari, 3 hari, seminggu, 40 hari. Kenapa? Ulama memberikan gambaran. Jadi pada saat mereka lagi minta, wahai dewa laut, wahai dewa gunung, wahai apalah di Indonesia, gondoruo lah, kuntilanak lah, namanya macam-macam. Dipanggil-panggil misalnya. Syaitan-syaitan ini teman-teman untuk lihat manusia, dia lihat manusia nih. Ini khalifah nih. Ini pimpinan saya nih. Pimpinan dia nggak berani. Tapi karena orang ini bodoh, nggak ngerti, gitu kan? Dia di situ nggak makan, nggak minum, 40 hari duduk. Ada yang sampai maaf buang air besar situ, buang air kecil sembarangan. Syaitannya lihat ini bodoh bener nih orang. Keluar suaranya, iya kamu apa? Saya mau ilmu kebal. Lihat bagaimana syaitan kerjain dia. Dia keluar dari alam manusianya ya. Untuk membuat orang lain suka, Allah sudah kasih kita potensi kan. Tunjukkan perilaku yang baik, santun, berbagi. Kan manusia kan suka, itu alam kita. Jangan pindah di alam lain ini, nggak perlu. Maka syaitannya mengatakan, minum darah. Darah nggak mungkin diminum di alam manusia kan. Nggak ada dalam manusia, kotor itu, bakteri. Darah itu dalam ilmu medis teman-teman, kalau sudah keluar sedikit, kena udara, sudah kontaminasi dengan ribuan bakteri, itu bahaya. Jadi, tapi itu terjadi. Makan kotoran kamu. Jadi orang yang minta tolong sama syaitan itu sama dengan orang yang kuliah, cerdas. Dia lagi sakit kepala, lewat anak SD. Dia panggil, dek sini sebentar dek. Ya. Saya sakit kepala, obatnya apa? Kata anak SD, minum kencing saya kak. Bodohnya dia, ya sini kencing kamu, diminum sama dia. Ini teman-teman saya bukan bicara kosong ya, ada dalilnya. Surah Jin 17 ayat pertama ada sebab nuzulnya. Jadi orang-orang Quraisy dulu, orang-orang Mekah dulu, itu mereka kalau jalan keluar dari Mekah menuju ke perjalanan lah ya, safar gitu ya. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Kalau mereka lagi istirahat di sebuah lembah, terus kemudian mereka mau tidur malam, pimpinan kafilah itu, perjalanan itu akan mengambil setengah bekal makanan mereka, bawa ke tengah-tengah lembah. Lalu dia bilang, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Padahal lembah itu dijaga oleh malaikat. Malaikat-malaikat Allah yang jaga udaranya, yang atur tanah, yang atur itu kan malaikat. Saya jelaskan dari pagi kan. Bagaimana malaikat yang ditugaskan oleh Allah jaga gunung, jaga atur air, populasi hewan-hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, itu malaikat semua. Tapi karena dia bilang itu, setan-setan yang lewat di sekitar lembah itu lihat, loh manusia ini bodoh nih, dikerjain. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka setan itu makin kerjain mereka, makin dikerjain. Semua yang diseru selain Allah teman-teman sekalian, terutama orang-orang yang minta tolong sama syaitan, Allah mengatakan ifka, kedustaan, bohong semua itu.